Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Oke, minggu lalu minggu lalu pas ya, berarti hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang sholat Jumat ya, mulai dari hukumnya, kemudian ada rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian apalagi kemarin hal-hal yang membatalkannya misalnya. Nah, itu sudah kita bahas. Maka sebagaimana lanjutan dari kitabnya ya, dalam kitab pada hari ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat Id ya, sholat Id, sholat hari raya, sholat yang kita laksanakan setahun sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Silakan dibuka kitabnya ya, semuanya silakan dibuka, dicatat nanti maknanya, nanti dikirimkan ke GCR seperti biasa ya. Kalau yang mau nyatet mind mappingnya juga bagus, memudahkan belajar. Oke, faslun wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Faslun ini adalah satu pasal. Ayo silakan dimanain. Faslun ini adalah satu pasal. Wa sholatul idaini. Wa sholatul idaini. Bahwa sholat dua id ya. Wa sholatul idaini, bahwa sholat dua id atau sholat hari Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha ya, maksudnya dua id itu Idul Fitri dan Adha. Wa sholatul idaini, bahwa sholat dua id sunnatun, itu sunnah, muakkadatun, yang dikuatkan ya, muakkadatun, yang dikuatkan. Wahia ya, wahia bahwa sholat id, wahia bahwa sholat id, wahia bahwa sholat id, rok'atani, itu dua rakaat, rok'atani itu dua rakaat, yukabbiru, yukabbiru, seraya bertakbir. Siapa orang? Yukabbiru, seraya bertakbir. Siapa orang? Fil ula ya, fil ula pada rakaat pertama, fil ula pada rakaat pertama, fil ula pada rakaat pertama, sab'an, dengan 7 takbir, sab'an dengan 7 takbir, siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram, siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Wafis saniyati, wafis saniyati, dan pada rakaat kedua, wafis saniyati, dan pada rakaat kedua, khamsan, khamsan dengan 5 takbir, khamsan dengan 5 takbir, siwa takbiratil qiyami,
siwa takbiratul qiyami, selain takbir berdiri. Siwa takbiratul ihrami, selain takbir berdiri. Yaktubu, seraya berkhutbah. Yaktubu, seraya berkhutbah. Siapa? Imam, ya. Yaktubu, seraya berkhutbah. Siapa imam? Seraya berkhutbah siapa imam? Ba'daha, setelah sholat. Ba'daha, setelah sholat. Khutbataini, dengan dua khutbah. Khutbataini, dengan dua khutbah. Yukabbiru, ya, yukabbiru, seraya bertakbir. Siapa imam? Ya, ini seraya lagi. Seraya itu maksudnya keadaan, ya, hal. Yukabbiru, seraya bertakbir. Siapa imam? Fil ula, pada khutbah pertama. Fil ula, pada khutbah pertama. Tis'an, dengan 9 takbir. Tis'an, dengan 9 takbir. Tis'an, dengan 9 takbir. Wafis saniyati, dan pada khutbah kedua. Wafis saniyati, dan pada khutbah kedua. Wafis saniyati, dan pada khutbah kedua. Sab'an, dengan 7 takbir. Sab'an, dengan 7 takbir. Wa yukabbiru, ya, wa yukabbiru. Wa yukabbiru, dan takbir siapa orang? Wa yukabbiru, dan takbir siapa orang? Min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Min lailatil idi, dari malam Id, ya. Min lailatil idi, dari malam Id. Ila an yadkhula, sampai masuk. Ila an yadkhula, sampai masuk. Al-imamu, siapa imam? Al-imamu, siapa imam? Ustaz, maaf Ya. Ustaz. Ya. Si Pati jaringannya lagi error, jadi dia izin dulu. Siapa? Patih. Si Pati. Oh ya. Iya, error. Oke. Ya. Oke. Ila an yadkhula, ya, sampai masuk. Ya. Al-imamu, siapa imam? Fis sholati, dalam sholat. Fis sholati, dalam sholat. Wafil adha, ya, wafil adha, dan pada Idul Adha. Wafil adha, dan pada Idul Adha. Khalfas sholawati, setelah sholat, ya. Khalfas sholawati, setelah sholat. Al-mafrudoti, yang diwajibkan. Al-mafrudoti, yang diwajibkan atau yang difardukan, ya, maksudnya sholat fardu, ya, setelah sholat fardu.
min subhi yaumi arafata, min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah, min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah, ilal asri sampai waktu asar, ilal asri sampai waktu asar, min akhiri ayyamit tasyriki, min akhiri ayyamit tasyriki, dari akhir hari tasyrik, dari akhir hari tasyrik, dari akhir hari tasyrik. Oke, baik ya, saya jelaskan. Akan disimak ya. Nah, kita berbicara tentang Lebaran ya, tentang Lebaran. Kalau di Indonesia ya, Lebaran itu kan sangat ramai sekali ya, baik Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, lebih-lebih Idul Fitri ya, itu ramai kalau di Indonesia. Padahal kalau di Saudi ya, Idul Fitri itu biasa saja di Saudi Arabia. Mereka ya sholat, setelah sholat ya paling nyapa satu sama lain, itu udah selesai. Nah, kalau kita kan rame ya. Justru mereka orang Saudi itu ramenya itu di hari Idul Adha. Ya, kenapa? Karena Idul Adha itu berbarengan dengan haji ya, orang kesana semua. Jadi ramai. Oke. Nah, ini sholat sunnah ya. Nanti kita akan baca yang lain juga ya selanjutnya nanti. Oke, untuk hari ini adalah sholat Id ya, atau sholat Idain ya. Idain yang dimaksud di sini adalah 2 hari raya. Maka 2 hari raya, yang namanya hari raya itu ada 2 doang. Ya, hari raya bagi umat Islam, Idul Fitri sama Idul Adha, itu aja. Ada pun yang lain itu ya bukan hari raya, hanya sekedar memperingati saja. Adapun hari raya itu hanya ada 2. Oke. Hari raya atau sholat hari raya ya, sholatul idain ya, sholatul idain, sholat hari raya itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, berarti sangat kuat sekali, hampir-hampir wajib gitu ya ibaratnya, sunnah muakkadah. Makanya kita karena setahun sekali jangan sampai ketinggalan, karena kita nggak bisa mendapatkannya kecuali pada tahun berikutnya gitu. Maka jangan sampai ketinggalan ya, kalian jangan sampai terlewatkan ya sholat Id itu, jangan sampai terlewatkan oleh kalian ya. Misalnya kemarin sholat Idul Adha kemarin ya, atau Idul Fitri nanti ya, itu jangan sampai terlewat ya, sampai tertinggalkan. Ini sebentar lagi nih puasa, nanti terus Idul Fitri. Oke, hukumnya sunnah muakkadah. Nah, cara sholatnya bagaimana? Cara sholatnya itu 2 rakaat. Niatnya bagaimana sekarang ya? Niatnya ya. Niatnya adalah, ini gampangnya, umumnya, usolli sunnatan li'idil fitri. Ya, kalau Idul Fitri ya. Usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau makmum sendiri juga boleh sebenarnya ya. Atau kalau Idul Adha usolli sunnatan li'idil adha. Nah, itu niatnya ya. Ya, yang beda itu niatnya, yang membedakan dengan salat-salat lain. Adapun lainnya itu hampir sama. Kecuali apa? Kecuali takbir ya. Takbir kapan? Takbir pada waktu setelah takbiratul ihram. Ya. Misalnya nih, salat usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'man lillahi ta'ala Allahu akbar misalnya. Ya, itu kan takbiratul ihram. Setelah itu kita baca doa iftitah ya, Allahu akbar kabira ya, sejenak sampai selesai. Kemudian kita takbir ya, takbir pada rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Nah, di sela-sela takbir dibacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sela-sela
takbir. Jadi misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin ya. Kemudian Allahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya, dan seterusnya. Itu sampai 7 kali. Gitu. Kalau nggak baca kenapa? Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalaupun kita nggak takbir juga sebenarnya juga nggak membatalkan sholat, tapi sunnahnya itu takbir ya, takbir 7 kali pada rakaat kedua. Rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. Lalu setelah itu nanti ya seperti sholat biasa, kita baca Fatihah, baca surat-suratan, kemudian rukuk, sujud dan seterusnya. Nah itu yang membedakan ya, yang membedakan. Nah kemudian bedanya lagi adalah khutbah ya, ada khutbahnya. Nah khutbahnya ini beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau Id itu sholat dulu baru khutbah ya, itu yang beda urutannya ya, urutannya. Kemudian juga tambahannya adalah dalam khutbahnya ada takbir ya. Kalau tadi di sholat itu 75, maka dalam khutbah itu 97 ya, 9 sama 7 ya. Jadi Allahu akbar 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 ya, gitu ya. Allahu akbar kabira dan seterusnya. Itu khutbah pertama. Lalu khutbah kedua 7 kali ya. Nah ini kalian harus tahu nanti kalau misalnya jadi khotib ya, jadi khotib pada sholat Id misalnya ya, biar tidak kagok ya, tidak bingung ya, udah tahu sekarang. Nah itu tata caranya ya. Jadi sholat dulu kemudian sholat dulu kemudian khutbah ya. Adapun isi khutbah ya disesuaikan saja. Misalkan kalau Idul Fitri ya tentang Idul Fitri, kalau Idul Adha ya Idul Adha gitu. Kemudian juga rukun-rukun khutbah ya sesuai kayak khutbah Jumat aja ya, baca hamdalah, wasiat takwa, kemudian Al-Quran, ayat Al-Quran, terus hadis, ya, kemudian doa, ya. Khutbah kedua juga sama, ya. Oke. Nah, sekarang disunnahkan takbiran, kesunahan takbiran. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Ini biasanya berbeda di kita, ya. Disunnahkan takbiran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri ya, dimulai dari malam Lebaran, misalnya. Dari 30 puasa, kemudian masuk ke malam Lebaran, kita mulai takbir, mulai maghrib, takbiran ya, di masjid-masjid, musola-musola, atau bahkan ada takbir keliling misalnya, boleh, atau bahkan yang di rumah misalnya, ya, ibu kalian lagi goreng gitu ya, goreng kerupuk, ya, sambil takbiran, boleh, di mana saja, gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa Lebaran telah datang, biar Lebarannya itu semarak ya, rame ya. Itu Idul Fitri. Sampai kapan ya? Sampai imam sholat Id, artinya sampai sholat Id itu. Setelah sholat Id udah selesai, udah nggak ada takbiran lagi gitu. Dan itu sepanjang waktu, tidak hanya di dalam sholat, tidak hanya setelah sholat, tapi di luar sholat juga. Nah, kalau sholat Idul Adha ini yang beda nih ya. Sholat Idul Adha itu dimulainya dari subuh hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, berarti sebelum Lebaran, misalnya nih, besok Lebaran, maka dari tadi subuh itu sudah mulai. Harusnya seperti itu. Ya, kalau ngikutin di kitab ini. Gitu. Dari subuh sudah dimulai, setelah sholat subuh kita sudah takbiran. Tetapi ini di Indonesia tidak umum. Di Indonesia umumnya itu dimulai pada malam takbiran ya, tapi sebenarnya kalau di kitab-kitab itu mulai dari subuh hari Arafah ya, berarti tanggal 9 ya, subuh ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah dimulai. Nanti berakhirnya kapan? Berakhirnya tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Kapan? Sampai asar ya. Sampai asar, setelah sholat asar.
Nanti maghribnya itu sudah enggak, ya. Berarti maghrib itu udah malam 14, itu sudah enggak. Nah, itu ya, itu terkait takbirannya. Jadi takbirannya harus apa namanya? Ya, kalian harus perlu tahu ya ini ya, terutama yang sholat Idul Adha ya, yang hari raya Idul Adha ini berbeda ya, karena umumnya kita itu mulai malam takbiran, tapi sebenarnya dimulai dari malam subuh ya, hari Arafah, yaitu sudah disunnahkan ya, maka lakukanlah itu, silahkan. Tapi kalau memang nggak umum ya nggak usah ya. Kalau hari Arafah itu misalnya di daerah kalian nggak umum mulai takbiran ya nggak usah ya, cukup kalian tahu saja gitu. Nah, nanti sunahnya yang lain apa yang disunahkan? Misalnya kalau lebaran itu, kalau Idul Fitri itu disunahkan untuk makan dulu baru sholat ya, berarti sholatnya agak siangan. Tapi kalau Idul Adha sholat dulu baru makan sunahnya, maka sholatnya itu agak pagian gitu. Kenapa? Karena setelah sholat nanti akan menyembelih kambing, yaitu disunahkan. Kemudian disunahkan juga misalnya kalau lebaran itu nyapa, kita saling bermaaf-maafan, itu sunnah juga. Karena kita sesama manusia kan punya dosa, maka meminta maaf. Ya, maka boleh nggak? Boleh saja. Ya, meskipun maaf itu nggak harus nunggu lebaran. Ya, kapanpun bisa saja. Bahkan ketika kita ngelakuin kesalahan, maka langsung minta maaf, harusnya seperti itu. Cuman karena orang Indonesia itu ya nyari waktu, atau kalau tiap waktu kan susah ya, maka digabung di hari lebaran. Nah, baik saja itu, baik-baik aja, bagus malah untuk menyambung silaturahim. Silaturahimnya tidak hanya yang dengan yang masih yang hidup ya, tapi juga yang sudah wafat. Dengan apa? Dengan ziarah ya. Nah, nanti kalau hari 2 ya, hari 2 lebaran, hari 2 Syawal, yang pengen dapat pahala bisa puasa sunnah, puasa 6 hari ya, puasa 6 hari. Sampai kapan berarti? Ya sampai tanggal 7 Syawal ya. Nanti malam 8 atau hari 8-nya disebut dengan hari raya ketupat ya, kalau orang Jawa. Jadi ada hari raya ketupat juga. Nah, itu tentang ya, lebaran. Oke, baik, sampai di sini